Ya, kita mulai saja untuk hari ini belajarnya ya. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar dari awal dulu untuk materinya. Kalau di buku itu topiknya tentang tekanan ya. Jadi topik yang akan kita pelajari itu tentang tekanan. Ya, oke. Nah, kita mulai begini. Tekanan ini ya dapat disimbolkan itu sebagai P. Ya, jadi huruf P. Biasanya kalau ketemu huruf P itu adalah tekanan. Nah, tekanan ini bisa terjadi pada zat padat, cair maupun gas. Nah, jadi untuk tekanan ya, kita misalkan contohkan dulu yang pertama pada zat padat ya. Jadi yang pertama kita coba bahas itu adalah tekanan yang terjadi pada zat padat. Nah, ini bisa kita buat contohnya. Misalkan tekanan yang terjadi pada zat padat ini contohnya pada benda. Ya. Jadi misalkan seperti ini kasusnya. Terdapat sebuah bidang. Nah, ini bidang. Ya. Jadi ini bidang. Bidang ini misalkan seperti ini bidangnya ya. Katakanlah ini bidang. Gambarnya sedikit kurang ini. Nah, ini. Katakanlah ini adalah bidang. Bidang ini memiliki luas. Ya, jadi bidang ini memiliki luas. Luas itu disimbolkan sebagai huruf A. Asal katanya area gitu ya. Jadi bidang seluas ini ketika diberi gaya atau ditimpa oleh beban. Misalnya bidang sebesar ini, seluas ini kita kasih beban. Kita tumpuk misalnya kardus gitu. Nah, kardus itu adalah beban. Itu artinya bidang ini diberi gaya. Nah, jadi di sini ada gaya yang diberikan kepada benda. Nah, gayanya itu kepada bidang. Gayanya kita simbolkan itu F. Jadi F ini menekan bidang tersebut. Nah, jadi yang namanya tekanan yang terjadi pada zat padat itu dapat dinyatakan sebagai gaya yang diberikan terhadap bidang seluas A gitu. Jadi kalau secara matematis itu tekanan dapat kita nyatakan sebagai F dibagi A. Nah, inilah persamaan untuk tekanan secara pada zat padat ya. Jadi F-nya itu apa? Kalau ditanya F-nya apa? Nah, F-nya ini bisa berupa gaya berat ya, gaya atau berat. Ya, jadi ini kita buat aja keterangannya gaya. Dalam satuan SI, satuannya Newton. Kemudian kalau A itu adalah luas penampang atau luas permukaan sentuh ya. Luas permukaan. Secara umum kita namakan saja luas. Simbolnya A begini. Nah, berarti tekanan ini adalah gaya persatuan luas. Nah, kalau tekanan P ini memiliki satuan. Nah, satuannya itu adalah ini. Satuan dari gaya, kalau dalam satuan SI, Newton, dibagi, maaf, ini luas itu satuannya dalam SI adalah meter persegi. Jadi kalau tekanan itu adalah Newton meter persegi. Ini satuan untuk tekanan. Ya. Nah, jadi gaya yang diberikan itu terhadap luas ini menimbulkan tekanan. Gitu. Nah, tekanan ini memiliki satuan selain ini. Kalau dalam satuan SI kan Newton per meter persegi. Nah, jadi satuan yang lain itu bisa nanti kamu ketemu ya satuan dari tekanan ini selain ini ya itu diantaranya adalah Pascal. Jadi nanti kalau ketemu seperti ini Pascal. Biasa disingkat PA ya. Nah, Pascal ini nilainya ya sama dengan ini. Biasa disingkat PA begini, nilainya sama dengan 1 Newton per meter persegi. Jadi 1 Pascal atau 1 Newton per meter persegi ini adalah satuan tekanan dalam sistem internasional, satuan internasional. Begitu. Ya. Nah,
tidak hanya ini tekanan, satuan dari tekanan, ya, bisa juga dinyatakan dalam bentuk yang lain, ya. Misalnya pada gas, ya. Kalau pada gas itu satuannya sering dinyatakan dengan satuan ATM, ya. Jadi 1 ATM, ya, 1 ATM, ya. 1 ATM ini, ya, ini nanti sering kalau dipakai dalam soal-soal itu disetarakan dengan ini 76 cm raksa. Jadi satuan yang lain tekanan. Kemudian bisa juga begini, 1 ATM, satu satuan atmosfer, ya. Ini nilainya sama dengan satuan SI sebesar ini 1,01. Jadi sering digunakan ini 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, ini satuan yang lain. Nah, jadi nanti kamu harus terbiasa dengan satuan-satuan ini, ya. Ada Newton per meter persegi atau sering disingkat Pascal atau ATM atau sentimeter Hg atau sentimeter raksa. Itu biasa nanti dipakai di soal-soal. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk rumus dulu? Itu kalau huruf P-nya itu huruf gede atau kecil? Untuk hurufnya, nah begini ya, tekanan ini huruf simbol dalam fisika sering, ya, P ini ada beberapa dipakai untuk menyatakan besaran di fisika. Kalau untuk tekanan di sini kita pakai huruf kecil. Oh. Oke. Nah, nanti kamu akan ketemu begini, satuan dari besaran yang lain, ya. P itu ada yang dipakai untuk daya, menyatakan besaran daya. Kemudian bisa juga P ini menyatakan besaran momentum, ya. Di fisika momentum bisa juga untuk menyatakan tekanan, begitu, ya. Jadi huruf P ini sering dipakai. Nah, bisa juga nanti gini, dalam kasus di fisika itu huruf P ini bisa dipakai juga untuk menyatakan gaya tarik atau gaya dorong terhadap suatu benda, gitu. Jadi harus tahu, ya, karena kebetulan ini kita membahas topik tentang tekanan, berarti kita pakai P ini maksudnya adalah tekanan, jangan yang lain. Paham? Oke, gitu ya. Oke, berarti kalau sudah, ini saya hapus dulu, ya. Ini kita supaya nggak bingung, ini saya hapus saja. Oke, sekarang kita lihat makna dari pernyataan apa persamaan ini. Maknanya adalah begini, tekanan dengan gaya itu berbanding lurus, ya. Kalau kita lihat di situ, tekanan P dengan gaya ini berbanding lurus. Jadi sering ditulis begini, P sebanding dengan F. Artinya apa? Artinya begini, kalau beban atau gayanya besar, ini akan menimbulkan tekanan yang besar, gitu. Jadi misalnya saat gaya yang diberikan besar terhadap suatu luas tertentu, maka menimbulkan tekanan yang besar. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya gaya yang diberikan kecil, maka tekanan yang timbul juga kecil. Itu arti kesebandingan antara tekanan dengan gaya berbanding lurus. Paham, ya? Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat ini tekanan dengan luas permukaannya. Jadi kalau kita bandingkan antara tekanan dengan luas itu berbanding terbalik. Jadi seper A seperti ini. Ini maknanya apa? Maknanya adalah ketika luas bidang tekannya itu adalah diperbesar, maka yang terjadi tekanannya akan kecil. Tetapi sebaliknya, kalau luas bidang tekannya itu kecil, maka yang terjadi tekanannya akan besar. Itu makna dari persamaan ini. Nah, makanya kalau kita lihat, ya, contohnya di sepatu, ya. Sepatu yang digunakan oleh laki-laki dengan perempuan, ya, yang akan memberikan tekanan yang lebih besar itu untuk massa orangnya yang sama, misalnya laki-laki dan perempuan ini memiliki massa yang sama, adalah tekanan yang diberikan oleh sepatu perempuan. Karena sepatu perempuan kan ada yang sepatu hak tinggi, seperti itu contohnya. Ngerti, ya? Kalau laki-laki kan nggak ada sepatu hak tinggi, kan? Kalau laki-laki pakai sepatu hak tinggi aneh jadinya. Ya, oke, ini paham, ya? Nah, jadi seperti itu untuk rumus dasar. Nah,
Sekarang kita coba lihat saya coba lihat di soal. Oke, kita coba ngebahas soal yang di buku kamu ya. Sebentar, tadi saya lihat ada yang berhubungan dengan topik ini. Saya coba buka dulu ya. Langsung ke soal saja. Nah, ini. Oke, sebentar saya coba copy dulu ya ke sini. Nah, ini. Kita coba hubungkan soal ini dengan teori yang sudah kita bahas tadi. Nah, soal nomor 1 ada di halaman berapa itu? 112 ya. Jadi ini soal yang ada di halaman 112. Yang pertama nih, ada 2 pertanyaan dari soal nomor 1 ini ya. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan tekanan. Nah, kalau ini mau kita jawab, ya, berarti untuk pertanyaan yang A, yang namanya tekanan ini dapat kita definisikan sebagai yang tadi, kalau secara matematika kan F per A. Nah, kalau kita misalkan nyatakan dalam bentuk kata-kata, tekanan adalah gaya dibagi luas. Oh. Gaya dibagi luas. Nah, seperti ini aja definisinya boleh. Atau kalau mau dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika, berarti kita buat aja begini. Tekanan itu adalah F dibagi A. Nah, boleh seperti ini. Kamu tinggal pilih mau nyatakan secara matematis atau secara lewat kalimat. Paham? Paham. Oke, nah itu untuk soal yang 1A. Bagaimana dengan pertanyaan yang 1B? Kita coba baca dulu nih soalnya ya. Yang untuk pertanyaan B-nya, tentukan tekanan yang dihasilkan gadis kecil bermasa. Nah, jadi diketahui nih, gadis kecil ini memiliki, saya buat misalnya diketahui, dik saya singkat dik ya, diketahui massa itu simbolnya M, 30 kg. Jadi gadis kecil ini memiliki massa 30 kg, berdiri 1 kaki dengan mengenakan sepatu hak seluas 2 cm persegi. Berarti diketahui di sini luas bidang tekannya, yaitu sepatunya, itu adalah 2 cm persegi. Kebetulan si gadis kecil ini di soal dibilang hanya berdiri menggunakan 1 kaki. Nah, yang ditanyakan di soal ini, ditanya, saya tulis itu artinya ditanya ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah tekanan yang diberikan gadis kecil terhadap tanah gitu ya, atau terhadap lantai. Nah, di sini ketika mengerjakan soal ini kita membutuhkan 1 variabel lagi. Nah, variabel itu terkadang di soal tidak disebutkan. Ya, jadi di sini kan ada F. F itu adalah gaya. Gaya itu bisa berupa berat benda. Nah, seperti contoh 1B ini, karena butuh berat benda, kita butuh berat benda, maka kalau di soal tidak diketahui ini ada namanya G. G itu percepatan gravitasi bumi kalau di bumi ya. Jadi nilainya itu kita pakai saja pembulatan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini sering tidak diketahui tapi bisa kita gunakan ya. Nah, ini berhubungan dengan berat nantinya. Nah, kalau sudah tahu ini G-nya 10 meter per sekon kuadrat, kita bisa cari nih tekanannya. Nah, kita pakai rumusnya tadi. Rumus tekanan kan ini. P sama dengan F dibagi A. Nah, F ini adalah gaya. Gaya itu banyak jenisnya. Ada gaya berat, ada gaya gesekan, ada gaya tegangan tali, ada gaya normal, ada gaya yang lain. Banyak jenisnya. Kebetulan satu di sini yang berhubungan dengan massa benda itu adalah gaya berat. Jadi kita ganti ini simbolnya jadi W. Nah, begini. W dibagi A. Nah, W itu apa? Di sini ya, W itu adalah massa benda dikali percepatan gravitasi. Ini ya. Nah, jadi itulah W. Ini dinamakan sebagai gaya berat. Gaya berat sering disebut istilahnya cuma berat saja. Berat benda. Ya. Jadi berat benda. Satuannya apa? Satuannya ya dalam Newton begitu. Kalau sudah, ini kita bisa ganti nih persamaan W-nya.
M kita kali dengan G dibagi dengan A. Nah, baru kita bisa dapat nih hasilnya dengan cara menghitung ya. Nah, untuk penyelesaian soal biasanya kita perlu menggunakan satuan SI gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Di sini luas bidang tekannya itu masih dalam satuan sentimeter persegi ya. Jadi ini A-nya ya masih dalam satuan sentimeter persegi. Jadi ini perlu kita konversi ya. Ini perlu kita konversi menjadi satuan meter persegi gitu. Nah, bagaimana cara mengkonversinya? Karena kita membutuhkan satuannya dalam satuan SI. Cara mengkonversi yang standar biasanya begini ya. Kita tulis dulu angkanya 2 cm persegi. Lalu kita buat begini. Kita kali dengan bilangan yang sama nilainya. Bilangan yang sama nilainya itu adalah bilangan yang bisa dibagi dengan ini cm persegi. Jadi saya tulis aja di sini cm persegi. Nah, yang saya butuhkan adalah meter persegi. Nah, begini. Nah, kalau begitu ini meter perseginya saya buat aja nilainya 1. Nah, 1 meter persegi itu sama dengan berapa sentimeter persegi? Ini pasti 10 pangkat 10 pangkat meter ke sentimeter itu 2 kali turun. Artinya dikali 2 ini berarti pangkat 4 begini. Nah, kalau sudah ini kita bisa coret nih. Sentimeter persegi di sini kita coret. Kita coret dengan yang ini. Ini juga kita coret. Sampai situ paham nggak? Nah, kalau sudah berarti ini kita lihat 2 kali 1. 2 kali 1 itu 2. Kemudian kita kali dengan posisi 10 pangkat 4 ini ada di bawah. Supaya dia jadi ke atas, itu kita ganti jadi begini. Ya, lihat 10 pangkat 4 ini pangkatnya plus. Pangkat 4 itu plus. Kalau dia jadi ke atas, itu jadi min. Min 4 meter persegi. Nah, inilah luas yang kita gunakan dalam perhitungan nantinya. Nah, dari sini, ngerti nih? Ngerti. Oke, kalau sudah baru kita hitung. Ini P sama dengan M-nya tadi masanya tadi 30. Nah, kita buat aja 30 sudah satuan kilogram. Kali percepatan gravitasinya itu G-nya 10 ya. Kalau nggak dikasih tahu pakai aja 10. Nah, kita bagi dengan 2 dikali 10 pangkat min 4. Nah, berarti P-nya adalah 30 kali 10 itu 30 kali 10 itu 300. Nah, kita bagi 2 kali 10 pangkat min 4. Berarti 300 dibagi 2. 150. Nah, kita kali ini. Ini kan posisi pangkatnya ini di bawah. Kalau mau kita buat ke atas, itu kita ganti aja tanda min di pangkatnya ini. Jadi begini. Kita kali dengan 10 pangkat 4. Nah, lalu kita hitung nilainya. Kita sederhanakan nih. Nah, untuk penyederhanaan ini, kita perlu namanya ada istilahnya notasi ilmiah. Ya, notasi ilmiah itu seperti ini. Sekalian saya jelaskan teorinya ya. Notasi di fisika itu untuk menyederhanakan bentuk dari bilangan berpangkat seperti ini, ada istilahnya notasi ilmiah. Nah, bentuk notasi ilmiah itu seperti ini. A dikali 10 di pangkat N. Gitu. Nah, A-nya ini berapa? A ini adalah suatu bilangan yang nilainya itu di antara ini. Di antara 1 sampai 10. Begitu. Di antara 1 sampai 10. Ini boleh kita buat, ini boleh 1. Berarti ini boleh sama dengan. Nah, kalau begitu, bentuk notasi ilmiah kan seperti ini ya. Bentuk notasi ilmiah seperti ini. Artinya penulisan dari jawaban tekanan ini adalah harus seperti itu. Berarti ini kita jadikan 1,5 kita kali dengan 10 pangkat ini. Ini kita lihat, ini kita majukan 2. 1,
2. Berarti tambahkan pangkatnya dengan 2 nolnya. Berarti ini jadi 10 pangkat 6. Dalam satuan Pascal atau Newton per meter persegi. Paham itu? Paham. Paham ya? Nah, kalau seandainya di soal apa? Kalau seandainya di sekolah tidak masalah menggunakan kalkulator, lebih baik pakai kalkulator biar cepat. Tuh, ya? Ngerti ya? Oh, masih catat dulu. Oke, mau catat? Atau nanti lihat rekamannya aja, biar nggak kehabisan waktu gitu. Oh, lihat rekaman boleh. Nanti lihat rekamannya saja ya. Gitu. Paham ya? Oke. Nah, kita coba lihat lagi soal nomor 2 ya. Coba kita bahas soal nomor 2. Ini saya lihat soalnya teori. Nah, coba kita lihat nih. Untuk nomor 2-nya. Jelaskan beberapa pertanyaan di bawah ini. Yang A, mengapa ketika kita berdiri di atas batu-batu kerikil terasa lebih sakit daripada berdiri di atas lantai rumah kita? Nah, untuk pertanyaan A ini, kita bisa jawab nih. Ya, pakai ini aja tadi. Pakai persamaan. Tekanan itu tadi adalah gaya yang diberikan terhadap luas tertentu. P sama dengan F per A, gaya persatuan luas. Nah, ketika kita berdiri di batu kerikil dan berdiri di lantai rumah, artinya gaya yang diberikan itu oleh benda yang sama. Artinya gayanya tetap. Nah, kalau begitu, ini berhubungan dengan apa? Ini perbandingan antara tekanan dengan luas. Nah, tadi tekanan dengan luas itu kan berbanding terbalik. Jadi kita pakai perbandingan ini untuk menjawab pertanyaan A, bahwa tekanan itu berbanding terbalik dengan luas bidang tekannya. Oke, nah sekarang kenapa berdiri di kerikil lebih sakit? Ya, jadi kita bisa buat kalau misalnya dalam buat bentuk kalimat gini, ketika berdiri di atas kerikil, ya, tekanan ketika berdiri di atas kerikil, ya, yang terjadi adalah seperti ini. Luas permukaan kerikil kecil, ya, menyebabkan tekanan yang dialami besar. Begitu saja. Paham maksud saya? Ya, jadi ini alasannya. Luas permukaan kerikil kecil menyebabkan tekanan yang dialami oleh orang yang berdiri di atasnya besar gitu. Tetapi kalau saat berdiri ini berarti dibandingkan ya. Jadi kita kasih tambah kata-kata begini. Dibandingkan dengan luas permukaan lantai. Nah, gitu. Ya. Atau kalau mau pakai model matematika begini, ya. Luas permukaan kerikil itu lebih kecil dari luas permukaan lantai. Nah, K itu artinya kerikil. L-nya ini simbol lantai. Menyebabkan apa? Ini menyebabkan tekanan yang kita rasakan ketika berdiri di kerikil, ya, itu jauh lebih besar dibandingkan tekanan yang kita rasakan saat kita berdiri di lantai.
Paham? Nah, jadi kalau mau dibuat sederhana ya bahasanya pakai ini aja. Luas permukaan kerikil lebih kecil dibandingkan luas permukaan lantai. Itu menyebabkan tekanan yang kita rasakan saat berdiri di kerikil lebih besar dibandingkan tekanan yang kita rasakan saat berdiri di lantai. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Oke. Kalau gitu kita lanjut. Ya, kita coba jawab pertanyaan yang B. Ya. Mengapa paku payung dibuat runcing dan tajam pada bagian ujungnya? Ya. Paku payung dibuat runcing itu tujuannya adalah agar luas permukaannya itu menjadi kecil gitu. Sehingga ketika diberi gaya itu akan menyebabkan tekanan yang besar terhadap bidang yang ditancapkan paku payung. Ya. Seperti itu. Ngerti? Atau saya tulis ya, saya coba tuliskan begini. Bahasanya bagaimana yang lebih singkat ya, saya coba pikir dulu. Luas itu saya singkat A saja ya. Luas kan ini. A itu kan luas ya. Luas permukaan paku payung dibuat kecil agar ketika diberi gaya menyebabkan tekanan yang besar terhadap bidang yang ditekan. Paham itu? Paham. Ya, jadi itu berhubungan dengan ini tadi ya, pokoknya perbandingan yang ini. P berbanding terbalik dengan luasnya. Bisa ya? Oke, kalau sudah kita coba lanjut ya. Kita coba soal yang berikutnya. Di sini ada soal nomor 3. Saya lihat. Coba nih ya. Mengapa burung bangau dapat berdiri menggunakan satu kaki dalam waktu yang lama? Burung bangau berdiri menggunakan satu kaki dalam waktu yang lama. Ini pasti dihubungkan. Kalau ini kan soalnya tentang fisika. Ini pasti berhubungan dengan persamaan ini. P sama dengan F dibagi A. Pasti ada hubungannya dengan ini. Ya, karena kita belajarnya fisika. Gitu. Nah, kalau kita lihat, pernah lihat gambar atau di video kaki burung bangau? Telapaknya itu bagaimana? Lebar atau penampang kakinya itu bagaimana? Lebar atau tidak? Sebentar, saya coba cari di Google dulu ya. Penampang kaki burung bangau. Mungkin ilustrasi lebih enak kalau pakai gambar. Saya coba cari gambar penampang kaki burung bangau. Ilustrasi. Oh, ini ada gambar ilustrasi burung. Nah, ini. Ya, ini ada contoh burung bangau. Oke, kelihatan ya? Ya. Oke. Nah, coba kita tinjau. Kita hubungkan pertanyaan ini dengan
persamaan ini. Kira-kira apa yang bisa kita buat solusinya? Nih lihat, penampang kakinya besar atau kecil? Besar. Penampang kakinya besar. Telapaknya itu gimana? Coba kita bandingkan dengan telapak kakinya dengan ini. Sepertinya ini ada gambar telapak kakinya. Coba kita lihat ya. Telapak kakinya itu seperti ini. Ya, telapak kakinya seperti ini. Coba kita bandingkan dengan telapak kaki mungkin kaki bebek mungkin ya. Telapak kaki bebek. Telapak kaki bebek. Telapak kaki bebek tidak ada di internet. Telapak bebek coba. Nanti kita bisa dapat alasannya kalau misalkan tidak. Ini ada telapak kaki bebek. Saya coba copy ya. Ini saya ketemunya yang begini. Ini contoh telapak kaki bebek. Ini telapak kaki bebek. Nah, sekarang coba kita perbandingkan. Penampangnya lebih besar telapak kaki bebek atau bangau? Bangau. Ini lihat ini. Bebek. Bebek. Nah, berarti kalau misalkan kita jawab ini kan kita punya dari rumus persamaan ini kan kita punya kesebandingan nih. Tekanan itu sebanding dengan gaya. Kemudian tekanan sebanding dengan seper-A, seperluas. Nah, kalau kita jawab pakai ini, model perbandingan ini, mungkin nggak telapak kaki yang luas menyebabkan tekanan yang besar, menyebabkan dia bisa berdiri lebih lama dengan satu kaki? Mungkin nggak? Kalau penampangnya kecil, kemungkinan besar dia akan tertekan jauh ke dalam, misalnya kan di lumpur. Iya. Bisa ya? Iya, bisa. Nah, kalau bisa berarti boleh jawab pakai ini. Ya, caranya begini. Telapak kaki bangau itu luas permukaannya kecil. Karena luas permukaannya kecil, ya, menyebabkan tekanan yang dialami bangau itu besar. Karena tekanan yang dialami besar menyebabkan ketika berdiri dengan satu kaki, ya, dia tertekan ke dalam tanah. Jadi kakinya tertekan ke dalam tanah sehingga dia bisa bertahan lama ketika berdiri dengan satu kaki, gitu. Nah, boleh seperti itu. Paham? Paham. Paham ya? Nah, coba kita jawab dengan alasan yang ini. Boleh nggak pakai alasan yang ini? Misalnya, bangau dapat berdiri dengan satu kaki karena dia memiliki gaya kakinya itu sangat kuat gayanya. Kalau gayanya kuat, berarti dia tekanannya besar, menyebabkan tekanan yang besar terhadap tanah, sehingga nanti ini tertekan ke dalam tanah. Karena tertekan ke dalam tanah, dia bisa berdiri lebih lama. Gitu. Boleh nggak jawab pakai yang ini? Nggak boleh. Kenapa? Belum tentu gayanya lebih besar. Oh ya, karena masanya kan nggak terlalu ya. Oke, berarti kamu boleh jawab pakai ini aja ya. Paham? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, sekarang kita coba soal yang berikutnya. Kalau kita lihat soal berikutnya itu apa nih? Nah ini model soal hitung-hitungan sepertinya. Nah, coba nih ya, soal nomor 4-nya. Sebuah balok dengan ukuran 10 cm kali 8 cm 5 cm memiliki massa jenis
balok tersebut diam pada sebuah permukaan horizontal. Tentukan tekanan maksimum dan minimum yang diberikan balok pada permukaan horizontal. Oh, ini ya. Dia memiliki massa jenis ya. Oke, berarti kita bahas dulu teorinya. Soal ini ya, ada suatu besaran yang dibahas, namanya massa jenis. Massa jenis. Nah, massa jenis ini disimbolkan sebagai rho. Jadi ini adalah abjad Yunani ya, huruf Yunani ya. Jadi biasa ini dibacanya begini, rho. Nah, massa jenis dapat didefinisikan ini sebagai massa dibagi volume. Ya. Jadi massa benda dibagi volume. Nah, gitu. Secara matematis itu bisa kita tulis begini. Rho adalah M dibagi V. Nah, inilah persamaannya secara matematis. Ya. M ini adalah simbol dari massa. M adalah simbol dari massa. Satuannya itu kilogram. Kemudian ini V itu adalah volume. Satuannya dalam satuan SI itu adalah meter kubik. Kemudian rho-nya sendiri itu adalah massa jenis ya. Satuannya itu dalam satuan SI adalah kilogram per meter kubik. Nah, itu. Nah, nanti kamu akan ketemu dengan soal-soal yang berhubungan dengan massa jenis, satuannya itu belum tentu dinyatakan dalam satuan SI atau kilogram per meter kubik. Nah, jadi nanti bisa saja kamu menggunakan satuan selain ini SI. Contohnya satuan yang namanya ini gram per sentimeter kubik. Ini sering dipakai dalam satuan massa jenis. Massa jenis ini sering disebut juga sebagai densitas ya, atau rapat massa, istilah lainnya. Nah, satuannya bisa saja seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya kamu ketemu ya kesetaraan, biasanya ada kesetaraan nih. Kalau kamu ketemu misalkan 1 gram per sentimeter kubik, ini sama nilainya dengan 1000 kilogram per meter kubik, gitu. Paham? Ya, ini nanti kesetaraan yang sering dipakai dalam soal-soal, gitu. Jadi diingat saja. Bisa ya? Oke. Nah, kalau begitu, sekarang kita lihat ini. Kita punya balok. Di soal ini dikasih tahu balok. Kita buat saja dulu diketahuinya. Diketahui balok memiliki ukuran. Jadi kalau kita misalkan buat ini seperti inilah kira-kira. Terdapat seperti ini ya. Ini ada balok. Ini balok. Balok ini diketahui misalkan yang 10 cm ini kita namakan saja panjangnya. Kemudian lebarnya 8 cm. Ini berarti gambarnya kurang tepat ya. Saya coba turunkan nih. Karena itu 8 cm berarti ini harusnya lebih kecil. Nah, kira-kira beginilah. Jadi ini 5 cm. 5 cm itu tingginya misalnya. Nah, kalau sudah, kita bisa mencari volume dari balok ini. Ya. Nah, ini ya, ini sisi yang terhapus tadi. Kita cari dulu volumenya. Untuk mencari apa? Ini. Kita butuh mencari volume balok supaya kita bisa menemukan besarnya massa bendanya. Gitu. Nah, jadi kita hitung dulu volumenya. Cara menghitung volume ya tinggal buat aja volume balok.
pakai rumus matematika. Volume balok itu tiada lain adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kita tinggal hitung dulu nih. Panjangnya itu kita pakai angka 10 tadi ya. Kita kali lebarnya itu angka 8. Kemudian tingginya itu kita pakai angka 5. Berarti kalau kita kali ini berapa nih? 8 kita kali 5 itu 40. 40 kali 10 itu berarti 400. Dalam satuan apa? Ini kan satuannya sentimeter. Jadi ini kita pakai sentimeter kubik. Paham? Paham. Nah, sekarang kita lihat data yang diketahui di soal apa lagi? Massa jenisnya. Massa jenisnya di sini dikasih tahu 6 gram per sentimeter kubik. Berarti kita tulis sini. Rho balok ya, rho balok itu 6 gram per sentimeter kubik. Nah, kita bisa cari masanya gitu. Kita cari dulu masanya. Ingat tadi rumusnya? Rumusnya adalah ini. Rho sama dengan M dibagi V. Saya taruh di bawah ini ya. Nah, ini. Rho adalah M per V. Kalau kita mau cari masanya, nih, berarti massa itu adalah rho dikali volumenya. Nah, berarti masanya kita bisa hitung nih. Rho-nya kan kita tahu angka 6. Volumenya 400. Dah, kita kali saja. Berarti 6 kali 4. 24. Tambah nolnya 2. Nah, ini dalam satuan apa? Gram. Nah, inilah massa dari bendanya. Paham? Nah, kalau sudah, kita konversi masanya ini menjadi satuan kilogram. Ya. 1000 gram itu adalah 1 kilo. Berarti kalau ini kita tinggal bagi aja 1000 supaya jadi kilogram. Berarti ini 2,4 kilogram. Nah, kemudian ada data yang tidak dikasih tahu di soal, yaitu ini. Karena ini massa, itu berhubungan dengan berat. Jadi kita butuh data satu lagi, yaitu percepatan gravitasi bumi. Karena nggak dikasih tahu, kita pakai aja 10 meter per sekon kuadrat. Paham ya? Datanya nggak dikasih tahu, itu berhubungan dengan berat benda. Nah, kalau sudah, pertanyaan di soal ini adalah tentukan tekanan maksimum dan tekanan minimum pada balok pada permukaan horizontal. Nah, berarti kita buat saja di sini diketahuinya. Saya tulis di sini saja diketahuinya ya. Ditanyanya, yang ditanya maksud saya. Yang pertama, tekanan minimum. Berapa? Yang kedua, tekanan maksimum. Nah, ini berhubungan dengan perbandingan. Ingat, perbandingannya. Tekanan itu berbanding terbalik dengan luas. Atau P sama dengan 1/A. Artinya apa? Kalau kita mau mencari tekanan minimum, artinya supaya tekanannya itu kecil, berarti luasnya harus besar. Ya kan? Ini berhubungan dengan yang ini, tekanan minimum. Berarti kalau kita mau cari yang tekanan maksimum, berarti tekanan kan berbanding terbalik dengan luas. Nah, kalau yang ini kita balik nih. Kita butuh tekanannya besar. Tekanannya itu harus besar. Berarti luas bidangnya bidang tekannya harus kecil. Paham? Nah, sekarang kita hubungkan nih luas bidang tekannya ini dengan bentuk si balok. Nah, posisinya berarti boleh dipindah-pindah ini balok. Boleh dalam posisi mendatar seperti ini, ya. Jadi si balok boleh kita cari nanti posisinya. Misalnya nih, posisi awal balok misalnya seperti ini. Nah, ini kita bisa rubah juga posisi baloknya. Nah, misalnya kita pindah dalam arah seperti ini. Sebentar, terbalik ya. Seharusnya kita buat misalkan posisinya jangan kita buat seperti ini, posisi berdiri mungkin ya. Ini. Nah, bisa saja seperti ini. Atau posisi satu lagi. Ya. Nah, kita tinggal cari
mana luas yang paling besar, mana luas yang paling kecil dari posisi ini. Nah, tentunya ini gambar yang ini itu hanya maksimum. Ya kan? Kalau gambar yang ini hanya minimum. Nah, kalau gitu kita pakai ini supaya tekanan minimum itu terjadi saat penampangnya paling besar. Berarti kita pakai ini untuk bentuk seperti ini untuk mencari tekanan minimumnya. Paham? Paham. Oke, sekarang kita hitung ya. Kita coba lakukan perhitungan. Ya, jadi ini tekanan minimum adalah berat benda, gaya boleh dijadikan berat simbolnya, dibagi A maksimumnya. Nah, ini maksimum ya. Berat itu adalah apa? M dikali G. Kemudian luasnya apa? Ini panjangnya, ini lebarnya. Nah, nanti kita pakai P kali L gitu. Paham? Paham. Oke, nah sekarang kita buat. Kita coba hitung ya. Masanya tadi kita sudah dapat. Dalam satuan SI itu 2,4 kg. Ya, masanya 2,4 kg. Berarti 2,4 kg kita kali dengan G-nya. G-nya itu 10. Kita bagi nih. Ini 10 cm. Ini 8 cm. Kita jadikan meter. Berarti ya, yang 10 cm-nya ini kita jadikan meter. 0,1 meter. 0,1. Oke. Yang ini lebarnya 8 cm. Jadinya 0, bagi 100 ya. 0,08. Ya kan? Iya. Bagi 100 0,08. Nah, berarti kita pakai itu. Ini berarti 0,1 kita kali dengan 0,08. Ini dapatnya jawabannya berapa nih kalau kita hitung? 2,4 kali 10 itu 24. Kita bagi di bawahnya posisinya nih 0,1 kali 0,08. Ini sama saja dengan 0,008. Begini. Paham? Paham. Nah, berarti ini 24 kita rubah nih. 0,008 ini kita nyatakan dalam notasi ilmiah. Berarti ini 8 kita kali dengan 10 pangkat. Ini kita mundurkan 1, 2, 3. Mundurkan 3 berarti ini jadi min 3. Begini. Ngerti? Ngerti. Coba saya catat dulu bentar. Ya. Tinggal lihat 24 bagi 8. Ya, kita bagi nih. 24 kita bagi 8. Ini dapatnya 3. Nah, kita kali dengan ini. 10 pangkat min 3 posisinya di bawah, naikkan ke atas. Jadi 10 pangkat 3 dalam satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Itulah tekanan minimumnya. Paham ya? Nah, kalau tekanan maksimumnya berapa? Ini kita lihat. Kita pakai aja ini. P-nya itu kita pakai angka 8 cm. Berarti ini tadi jadinya 0,08 meter. Lebarnya yang ini. Lebarnya kita pakai angka 5. 5 cm. Ini berarti 0,05 meter. Nah, dengan cara yang sama, tekanan maksimum adalah ini. W-nya itu berat. Berat itu tadi kan kita buat adalah M kali G. Kita bagi dengan luas minimum. Luas minimum. Atau ini adalah M kali G dibagi dengan ini. Panjang kali lebarnya. Yang ini tadi. Gitu. Nah, kita cari nih. Masanya tadi 2,4
kita kali dengan G-nya 10, kita bagi dengan ini P-nya 0,08, kita kali dengan 0,05. Berarti 2,4 kali 10 itu 24. Ya kan? Kemudian 0,08 kali 0,005 ini 8 kali 5 aja. 8 kali 5 itu 40 ya. Berarti ini berarti berapa nih? 0,0. Kalau dikali jadinya begini. 0,004. Nah, ini berarti kita buat begini. 24 kita bagi dengan 4, kita kali dengan 10 pangkat. Kita nyatakan dalam notasi ilmiah. Ini mundur 1, 2, 3. Berarti ini pangkat min 3. 24 kita bagi dengan 4. Hasilnya 24 bagi 4. 6. Nah, ini kan di bawah posisinya. Kali 10 pangkat min 3. Kalau jadi ke atas itu jadinya 10 pangkat 3 Newton per meter persegi. Gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Oke, Ibu saya. Itu kira-kira untuk soal-soal yang mengenai tekanan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ya, bisa ya? Oke, bagus lah, Chris. Berarti kamu sudah paham tentang soal-soal itu. Untuk contoh soal di file tentang tekanan zat padat, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ya? Nah, kalau sudah, berarti untuk tekanan pada zat padat itu sudah kita bahas semua. Kita pindah ke zat cair sekarang. Ya, tekanan yang terdapat pada zat cair. Kita lanjut ya. Tekanan pada zat cair. Ya. Tadi di awal sebelum ini ya, yang berhubungan dengan zat cair itu ada juga persamaan ini tentang massa jenis. Ya. Jadi persamaan tentang massa jenis ini itu bisa dipakai juga nanti untuk zat cair atau untuk semua lah, padat, cair atau gas itu massa jenis ini bisa dipakai. Paham ya? Paham. Nah, ada lagi besaran yang mirip dengan massa jenis. Sebelum kita lanjut ya, mungkin ini nanti bisa juga muncul. Ada istilahnya berat jenis. Berat jenis. Berat jenis ini sering ada yang menuliskan simbolnya S besar. Ya. Berat jenis. Ya. Nah, berat jenis ini adalah berat benda. Ya. Jadi ini adalah berat benda. Definisinya ya, dibagi dengan luas. Sorry, kalau dibagi dengan luas, maksud saya dibagi dengan volume. Volume. Nah, begitu. Secara matematis itu bisa kita tuliskan begini. S sama dengan W dibagi dengan V. Nah, kalau kita mau turunkan ini, ya kan bentuk persamaannya seperti ini. S sama dengan berat dibagi volume. Nah, ini bisa kita turunkan bentuknya, persamaannya. Misalkan kita rubah jadi begini. S itu berat jenis. W-nya itu adalah massa dikali percepatan gravitasi. Kita bagi dengan volume. Nah, ini. Nah, kita lihat nih. Massa dibagi volume. Itu apa? Massa dibagi volume. Itu Rho ya? Ya, tiada lain adalah Rho dikali dengan G. Nah, jadi bentuk persamaan berat jenis itu boleh dinyatakan dengan persamaan S sama dengan W per V, atau boleh juga S sama dengan Rho dikali G. Paham ya? Oke. Nah, untuk satuannya apa? Ya, jadi di sini ada keterangannya ya. S. S tadi menyatakan berat jenis. Satuannya itu adalah Newton dibagi meter kubik.
Gitu ya. Nah, kalau W-nya tadi apa? W-nya kita sudah bahas di awal tadi ya, berat. Ya. V itu volume. Itu sudah ya, satuannya dalam meter kubik. Rho juga sudah kita bahas. G-nya juga sudah ya, satuannya. G percepatan gravitasi bumi. Kenapa? Mau nanya kalau S itu S-nya huruf gede atau kecil? F-nya. Kalau gaya, penulisan gaya itu boleh begini. F ini biasanya gini, gaya tarik, gaya dorong itu sering ditulis pakai F besar. Biasanya begitu. Tapi kalau seandainya F kecil itu biasanya untuk simbol gaya gesekan. Biasanya penulisannya begitu. Nah, jadi artinya apa? Kalau gaya ini kan banyak macamnya, ya. Jadi gaya ini kalau gaya tarik, gaya dorong itu boleh pakai huruf selain F. Boleh huruf apa saja gitu, ya. Gitu. Jadi kalau ditanya gaya itu hurufnya huruf besar atau huruf kecil, ya ini boleh dua-duanya gitu. Paham ya? Tapi biasanya yang F kecil itu dipakai simbol untuk gaya gesek. Bisa ya? Bisa. Oke, itu ya untuk alasan masalah simbol hurufnya. Nah, sekarang kita lanjut tekanan pada zat cair itu ya. Pak mau tanya kalau S itu huruf gede atau kecil? Kalau di sini berat jenis biasanya huruf besar. Oh. Ya. Ih. Ada juga yang buat simbol kalau di buku-buku itu ya, kalau di buku Indonesia lebih aneh-aneh lagi simbolnya. Kadang berat jenis itu cuma buat tulis BJ, huruf B dan J besar gitu. Gitu. Yang penting tahu aja lah definisinya gitu. Ya. Tapi secara umum paling sering banyak pakai huruf S gitu. Nah, S ini juga dipakai untuk simbol lain, misalnya jarak. Tapi untuk kasus topik yang lain gitu, kayak topik gerak lurus gitu. Ya. Bisa ya? S juga bisa dipakai untuk gaya menyebutkan gaya tarik gitu. Nah, tapi untuk hari ini karena kita bahasnya tentang tekanan ya S itu adalah berat jenis. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk nih. Tekanan pada zat cair itu ada beberapa topik yang biasanya dibahas. Yang pertama itu kita bahas mungkin kita coba sesuaikan dengan yang ada di LKS saja ya. Bisa ini tekanan hidrostatis. Jadi yang pertama dibahas itu adalah mengenai tekanan hidrostatis ya. Tekanan hidrostatis. Hidro itu air, statis itu artinya diam. Ya, jadi kalau dibilang tekanan hidrostatis, ya, ini berarti berhubungan dengan tekanan yang terdapat pada air yang sedang dalam kondisi diam. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau buat lebih umum lagi, kita dapat definisikan yang namanya tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang terdapat ya. Terdapat pada zat cair yang diam. Nah, gitu. Jadi contohnya misalkan air yang berada di dalam gelas. Nah, selama air itu tidak diganggu, air itu akan memberikan tekanan terhadap gelas ya ketika dia dalam kondisi diam. Itu contohnya. Atau contoh lain ya air dalam kolam renang ya. Gitu. Nah, air dalam kolam renang itu yang memberikan tekanan kepada dinding kolam gitu. Nah, jadi kalau kita buat contoh kasusnya adalah misalkan begini ya. Kita contohkan kita punya wadah. Ini wadah. Katakanlah ini adalah sebuah wadah di mana wadah ini bagian atasnya itu terbuka. Misalnya contoh kayak akuarium ya. Kita contohkan akuarium. Nah, akuarium ini kita isi dengan cairan. Tentunya itu air ya. Jadi akuarium kita isi dengan air misalnya. Pada posisi begini. Misalnya ini. Sampai kedalaman seperti ini. Nah, kemudian
kita lihat terdapat air di akuarium ini. Air tersebut memiliki massa jenis. Nah, massa jenis air itu disebut dengan simbol rho. Ya, rho. Massa jenisnya. Apabila terdapat seekor ikan di akuarium ini, misalnya ikannya saya buat begini. Nah, ini kira-kira ikannya. Ini ikan. Ikan itu ada di titik ini, ada di posisi ini. Nah, kalau kita gambarkan titik itu berada di sinilah. Kalau kita gambarkan dalam bentuk garis, posisi ikan itu ada di sini, di titik ini. Nah, gitu ya. Kira-kira begitu. Kita ukur di sini. Nah, ikan ini akan mengalami tekanan hidrostatis akibat dari kedalaman yang dia miliki. Nah, mengukur kedalamannya itu kita buat untuk pengukurannya itu adalah dari ikannya ke arah atas permukaan kolam. Nah, ini. Jadi ini jarak ikan ke permukaan atas ini disimbolkan sebagai H kedalaman. Paham? Ya. Jadi jarak ikan ke atas permukaan kolam itu dinamakan sebagai H. Nah, kemudian kan ini kan akuarium. Akuarium itu punya luas penampang kan? Ya, akuarium kan bentuknya kayak kubus ya, kayak apa, balok. Tentunya dia punya penampang kan. Nah, karena dia punya penampang, artinya kita bisa menurunkan rumus tekanan hidrostatis ini dari rumus tekanan yang terdapat pada zat padat tadi. Tekanan yang terdapat pada zat padat tadi kan ini, P sama dengan F per A. Nah, kita pakai rumus itu untuk menurunkan persamaan untuk zat cair ini, tekanan hidrostatis ini. Kita tulis dulu persamaannya. P sama dengan F dibagi A. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita ganti F-nya. F-nya ini adalah gaya akibat berat dari zat cair ini. Gitu. Gaya akibat dari berat cair, zat cair atau air misalnya di dalam kolam tersebut. Berarti itu berhubungan dengan massa airnya dikali dengan percepatan gravitasi. Paham? Nah, untuk percepatannya sendiri, untuk ini A-nya, luas penampangnya sendiri A, gitu. Nah, kita turunkan lagi nih. Sekarang kita turunkan lagi nih. Massa ini kan ada hubungannya dengan massa jenis tadi di sini. Mana tadi massa ini? Ini massa jenis. Ya. Dari persamaan ini, kalau kita lihat ya, kita taruh ke bawah saja. Coba perhatikan untuk menurunkan rumusnya ya. Ini kita ingin mencari nilai massa dari sini, massa yang ini. Ini massanya kita mau cari. Nah, kita pakai rumus yang ini aja, rho sama dengan M per V. Kalau ini kita utak-atik, ya, rho kali V itu tidak lain adalah massa. Menyebabkan massa adalah rho dikali V. Ya. Nah, kemudian kita bisa rubah lagi nih, ya. Karena volume balok, ya, akuarium kan bentuknya balok. Itu artinya rho dikali ini, volumenya itu adalah luas balok dikali dengan ketinggiannya. Ngerti nggak? Oh, ngerti. Nah, kalau sudah, kita ganti nih. Ya, M-nya itu kita ganti jadi rho kali A kali H. Gitu. Nah, kalau kita ganti, jadinya begini. P sama dengan, M-nya kita ganti rho dikali A dikali H, kita bagi dengan A. Ini belum selesai ya. Kita kali dengan G, ini kita bagi dengan A. Nah, ujung-ujungnya kan A di atas, kita coret, A di bawah juga kita coret. Nah, ketemulah kita tekanan hidrostatis itu, tekanan pada zat cair ini dapat kita nyatakan dengan persamaan ini. Rho kali H kali G. Biasanya bentuk penulisannya jadi begini. G kali H. Nah, supaya kita tahu itu tekanan hidrostatis, biasanya boleh dikasih simbol di sini, tekanannya adalah pH simbolnya. Gitu. Nah, inilah rumus dari tekanan hidrostatis, tekanan yang terdapat pada zat cair yang diam. Ternyata tekanan ini pada zat cair ini
dipengaruhi oleh rho. Rho itu adalah massa jenis cairannya. Ya, jadi rho itu menyatakan massa jenis zat cair. Dalam satuan SI itu adalah kilogram per meter kubik. G-nya sendiri tadi apa? Percepatan gravitasi bumi kalau di bumi ya. Nah, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kalau tidak dikasih tahu, ingat ya, di soal-soal nanti G-nya ini pakai saja 10 kalau tidak dikasih tahu. Biar mudah hitungnya. Kalau dikasih tahu ya biasanya 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian di sini ada simbol H. H itu adalah kedalaman. Ya, kedalaman. Satuannya meter. Jadi ketika sebuah benda ya berada pada kedalaman tertentu, dia mengalami tekanan hidrostatis. Nah, semakin dalam benda itu dari permukaan atas zat cairnya, itu maka akan semakin besar tekanan yang dirasakannya. Ya, makanya tekanan hidrostatis ini ya berhubungan dengan kedalaman gitu. Jadi biasanya persamaan ini kalau dibuat kesebandingan itu begini aja. Sering dibuat tekanan hidrostatis ini sebanding dengan kedalaman benda. Semakin besar kedalamannya atau semakin dalam bendanya berada, maka tekanan yang dialami juga semakin besar. Ini paling sering konsep ini dipakai dalam soal-soal. Nah, sampai sini udah ngerti penurunan rumus tekanan hidrostatis itu? Sudah paham? Ini rumus tekanan hidrostatis ini, Rho GH ya? Sudah ya? Nah, oke, kalau sudah mungkin kita bisa cari soal ya. Soal yang ada di buku itu. Saya coba lihat dulu. Sepertinya tadi ada ini. Seharusnya ada. Ya, kita coba bahas. Tekanan pada zat cair, tekanan hidrostatis. Saya coba cari dulu ya. Soal latihan ini. Nah, ini ada soal yang menarik nih menurut saya. Nih, soal konsep nomor 1 ya, ada di halaman berapa tadi saya temukan di soal latihannya. Ada di halaman berapa ini? 118 ya. Di buku itu ada di halaman 118. Coba kita bahas nih. Mengapa dinding pada bagian bawah bendungan dibuat lebih tebal dibandingkan pada bagian atasnya? Ya. Jadi saya coba cari gambar bendungan deh biar lebih bendungan. Ya. Coba kita cari gambarnya biar lebih menjelaskannya ya. Bendungan dibuat lebih tebal ya. Nah, ini ada contoh gambar bendungan. Saya coba copy. Nah, ini. Ya. Ini contoh bendungan ya. Semakin ke bawah ini bendungannya dibuat miring. Ini ada alasannya ya. Alasannya itu tadi berhubungan dengan konsep yang sudah kita bahas tadi ya. Ingat tadi rumusnya kan ini. Tekanan hidrostatis adalah massa jenis zat cairnya dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan kedalaman. Ya. Berarti dari sini kita dapat kesimpulan tekanan hidrostatis itu sebanding dengan kedalamannya. Ya. Semakin dalam benda berada di dalam zat cair, maka tekanan yang dialaminya itu semakin besar. Inilah alasan kenapa bendungan itu semakin ke bawah dibuat miring, semakin tebal temboknya. Paham ya? Paham. Nah, jadi intinya begitu ya. Tekanan yang dialami
Mengapa dinding pada bagian bawah bendungan dibuat lebih tebal dibandingkan pada bagian atas? Karena tekanan di dinding bawah itu lebih besar dan tekanan hidrostatis yang dialami oleh dinding bawah lebih besar daripada tekanan yang dialami dinding atas. Kamu boleh jawab begitu saja. Paham ya? Oke, kita coba soal berikutnya. Soal berikutnya itu tadi ada di sini ya ini. Ini soal hitung-hitungan. Soal nomor 2 ya, coba kita lihat. Nah ini. Tentukan tekanan yang dialami oleh seorang penyelam ketika berada 20 meter di bawah permukaan air laut yang memiliki massa jenis 1,2 gram per cm kubik. Percepatan gravitasinya diketahui ya. Kita tulis aja dulu ini data yang diketahuinya. Diketahui, saya tulisnya di ya. Kedalaman yang dialami penyelam itu adalah 20 meter. Kemudian massa jenis air lautnya karena dia berenang di laut ya, itu sebesar 1,2 gram per centimeter kubik. Nah, ini lebih baik kalau kita konversi ke dalam satuan kilogram per meter kubik. Cara cepatnya adalah gram per centimeter kubik kita konversi jadi kilogram per meter kubik itu tinggal dikali 1000 saja. Berarti 1,2 kali 1000 itu dapatnya 1200 ya. Jadi cara cepat mengkonversi gram per centimeter kubik ke kilogram itu tinggal kali 1000. Intinya gitu. Ya. Nah, data yang diketahui lagi percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya saya tulisnya dit. Ya. Yang ditanya di soal ini adalah berapakah tekanan hidrostatis yang dialami. Ya udah, tinggal masukkan ke persamaan tadi aja. P sama tekanan hidrostatis pH ya. Rho kali G kali H. Tinggal dikali aja semuanya nih. 1200 rho-nya kali G-nya 10 kali H-nya 20. Berarti 12 kali 2 itu 24 ya. Tambah 0 1 2 3 4. Nah, ini Newton meter persegi. Atau sering disebut Pascal ya. Jadi tekanan hidrostatis ini boleh kita buat begini. 240.000 Newton per meter persegi. Atau boleh tulisnya begini. 240.000 Pascal. Itu sama. Bisa? Nah, atau kalau dinyatakan dalam bentuk notasi ilmiah, ini boleh kamu tulisnya begini. Ini kita mundurin nolnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kamu boleh tulisnya begini. 2,4 kali 10 pangkat. Karena maju 5, ini pangkatnya 5. Itu. Newton per meter persegi. Atau boleh pakai Pascal. Tinggal pilih aja cara menjawabnya mau yang mana. Jawabannya. Bisa ya? Bisa. Sampai sini ada yang ingin ditanya tentang tekanan hidrostatis ini? Untuk rumus dasarnya dulu? Tidak. Tidak ya, bisa ya? Bisa. Oke, tadi saya coba cek dulu ya soalnya. Oke, kita lanjut. Kalau gitu kita lanjut dulu ya. Kita coba lanjut ke topik yang berikutnya. Ya, biasanya yang sering muncul di soal-soal juga itu tentang tekanan pada zat cair itu mengenai bejana berhubungan. Ya, bejana berhubungan. Nah ini ya, bejana berhubungan. Ya, nama lainnya biasanya ini pipa U. Ya, sering diistilahkan pipa U. Jadi ini saya coba buat ya, pipa U. Gini deh. Ini misalkan pipa U. Nah ini, ya. Pipa U itu adalah seperti ini. Pipa yang berbentuk seperti huruf U ya. Ke dalam pipa ini
biasanya di labor kimia itu sering ada ini ya, diisi cairan. Ya, jadi cairan yang bisa diisi ke dalam pipa ini bisa banyak, ya, bisa dicampur-campur cairannya apa saja. Nah, katakanlah misalkan pada kasus yang sederhana, ke dalam bejana pipa ini kita campurkan dua buah cairan yang berbeda massa jenisnya. Contohnya, pertama kita masukkan air, misalnya air ya. Kita masukkan air, ya. Awalnya begini, ketika kita masukkan dari ujung yang kini air, awalnya itu pasti airnya akan begini, berada pada ketinggian yang sama. Paham? Nah, tetapi lain kasusnya gini. Kalau misalnya kita masukkan lagi minyak, ya, minyak dari sebelah sini. Kalau kita masukkan minyak dari yang sini, nanti ujung-ujungnya ini bisa terjadi perbedaan ketinggian gitu. Ya. Jadi ketinggiannya ini misalkan ini. Nah, misalnya gini. Entah minyak, entah cairan apapun misalnya kita campur dengan cairan yang lain. Nah, ujung-ujungnya dapatnya seperti ini. Ya. Yang ini misalnya massa jenis benda pertama. Ya, massa jenis benda pertama ini punya ketinggian. Ketinggiannya itu kita bisa ukur. Ketinggiannya itu kita kasih simbol saja. Misalnya H1. Gitu. Nah, yang merah ini massa jenis benda yang kedua. Ya, jadi kalau kita tarik garis lurus di sini misalnya, ini kita tarik garis lurus ya. Kita tarik garis lurus ini misalkan kasih warna beda. Ya. Perbatasan antara massa jenis yang pertama ini dengan massa jenis yang merah yang kedua ini, ya. Di sini tekanannya itu ya akan sama. Jadi kalau kita gambar tekanan yang ada di perbatasan antara dua cairan tersebut, kalau kita tarik garis lurus ke sebelah kiri di titik ini, itu akan memiliki tekanan yang sama, ya. Sehingga kita bisa buat begini, jarak ini ke sini, ya, jarak itu ke situ, kita misalkan ketinggiannya itu sebagai H2. Massa jenis cairan ini adalah ρ2. Ya. Kita buat ini, titik ini misalnya titik A, ini adalah titik B, ya, di titik pertemuan antara dua cairan ini. Ya. Ini akan menyebabkan apa? Tekanan di titik A itu akan sama nilainya dengan tekanan di titik B. Ya. Nah, tekanan di A itu adalah tekanan yang terjadi karena ini massa jenis benda yang kedua. Ya. Kemudian akibat dari kedalaman titik ini terhadap permukaan atas massa jenis benda yang kedua ini. Nah, kita bisa jabarkan nih. Caranya ya buat tekanan hidrostatisnya. ρ2 dikali G dikali H2. Begitu. Sama dengan, nah pada titik B itu ini ρ1 kali G kali H1. Nah, ada variabel G di kiri, kita coret dengan variabel G yang ada di kanan. Sehingga kita ketemunya ini. Ya, untuk dua buah cairan yang dicampurkan dalam bejana berhubungan itu massa jenisnya itu akan dikali dengan kedalamannya akan sama. Berarti ini ρ2 kali H2 ini akan sama dengan ρ1 kali H1. Nah, kita boleh tulis seperti ini. Ini ngerti nggak? Ngerti. Oke ya. Nah, kasusnya adalah dalam bejana berhubungan itu tidak selamanya dua benda dicampur, bisa lebih. Oh. Ya. Oh. Ya kan? Misalnya kita campur minyak dengan air, campur lagi dengan oli. Nah, seperti itu. Boleh aja kan? Nah, untuk kasus yang lebih dari dua buah zat cair, ya, tinggal kita buat aja begini. Ya. Untuk kasus yang lebih dari dua, ini misalnya saya taruh pindahkan ke bawah. Ya, saya pindahkan ke bawah. Saya campur lagi dengan cairan yang lain. Misalnya di sini. Saya campur di sebelah kiri ini dengan cairan yang lain. Cairan yang lain itu misalnya cairan ketiga. Nah, ini ada perbatasan lagi. Ya. Nah, kita bisa ukur nih dari titik perbatasan antara cairan yang A yang pertama dengan yang ketiga ini kan ada ketinggian. Ya. Jadi ketinggiannya ini kita namakan saja sebagai H3.
massa jenis di sini itu adalah rho 3. Nah, konsepnya tetap sama. Tekanan di titik ini, di perbatasan ini, di A dan di B ini tetap harus sama. Jadi tekanan di A harus sama dengan tekanan di B. Nah, perbedaannya adalah di titik A ini ke atas itu ada 2 buah cairan. Nah, artinya kalau gitu kita harus buat tekanan cairan yang kedua ini tinggal tambahkan dengan tekanan cairan yang ketiga. Ini harus sama dengan ini. Tekanan di titik B itu ke atas itu adalah tekanan cairan yang pertama. Sudah paham? Ngerti nggak ini? Sampai sini. Ngerti. Oke. Nah, kalau di titik di sini di cairan yang pertama ditambahin lagi di atasnya satu cairan lagi. Ya. Itu P kan ya, bukan rho ya? Bukan, ini P masih. Ini P. Nah, kita jabarkan nih ya. Rho P2 itu adalah rho 2 kali G kali H2. Kita tambah P3 itu rho 3 kali G kali H3 sama dengan P1 itu rho 1 kali G kali H1. Seandainya di sini ditambah lagi ya. Kalau misalkan di sini ditambah lagi cairan yang keempat. Nih. Ini ketinggiannya misalnya H4. Ini rho-nya rho 4. Berarti yang perlu ditambahkan adalah variabel di sini. Ini tambah P4, berarti ini tambah rho 4 kali G kali H4. Ngerti nggak idenya? Ngerti. Nah, idenya begitu ya. Jadi mau berapapun cairannya, kalau sudah tahu konsepnya, tinggal tambah tekanan gabungannya ada di posisi mana, di kiri atau di kanan, tinggal tambahkan. Bisa ya? Bisa. Nah, kita coba contoh soalnya. Tadi saya lihat ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu ada di nomor halaman 118 juga ini kayaknya. Yang ini. Yang ini. Nah, untuk kasus di soal ini, kita bisa lihat ya. Ini bejana berhubungan. Kita buat saja dulu datanya, diketahui apa saja. Perhatikan gambar, dikasih tahu di sini, ya, terdapat 2 buah cairan ya, air dan cairan A. Data yang diketahui ini H air itu 4 cm. Kemudian HA itu 10 cm. Lalu diketahui di soal juga rho air itu 1000 kg per meter kubik. Ya. Kemudian G-nya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan di soal ini, ya, berapakah massa jenis dari cairan A? Nah, tinggal pakai yang tadi aja. Ini kan pencampuran 2 buah benda ya. Karena pencampuran 2 buah benda, ingat tadi konsepnya, di sini adalah perbatasan antara benda A dan benda B. Ya. Benda B itu adalah ini airnya. Berarti kalau kita tarik garis lurus ke sini, ya, titik ini dengan titik ini itu tekanannya harus sama. Ya. Nah, tadi kan kita sudah dapat persamaannya nih. Karena titiknya sama, tinggal pakai rumus ini aja. Gitu, ya. Jadi kita tinggal pakai rumus ini saja untuk mengerjakan soal ini. Berarti kita bisa tulis nih. Rho 2-nya itu di soal ini kita namakan sebagai rho air. H2-nya itu adalah H air. Sama dengan rho 1-nya itu di soal ini adalah rho A. Berarti kedalamannya itu adalah HA. Nah, tinggal hitung. Rho airnya itu 1000. H airnya itu 4 dalam satuan sentimeter. Ya. Nah, ini juga satuannya HA-nya ini
ini HA-nya dalam satuan sentimeter, artinya kita nggak perlu konversi ke satuan SI, karena di kiri dan di kanan sama-sama sentimeter, bisa dicoret nantinya satuannya. Ini kita cari rho A-nya. Dah, ketemulah hasilnya ini. Kalau kita hitung. Berarti ini 4.000 ya. 4 kali 1.000, 4.000. Ini rho A, ini 10. Kita bagi, kita coret nolnya 1. Berarti rho A-nya adalah 400 dalam satuan kilogram per meter kubik. Bisa ini? Bisa. Oke. Itu untuk soal bejana berhubungan ya. Untuk kasus pencampuran hanya 2 buah cairan yang berbeda. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Belum ada ya? Oke, kalau belum ada. Nah, ini sepertinya kita bisa buat juga nih. Ya. Untuk contoh yang saya jelaskan tadi mengenai pencampuran dari berbagai zat cair dalam bejana berhubungan. Ya. Itu bisa dilihat ya. Saya tadi ada ketemu ini contoh soalnya ya. Di sini. Saya coba screenshot ya. Ya. Di halaman 116 itu. Di halaman 116 itu saya temukan seperti ini. Nah, ini contoh pencampuran 3 buah cairan yang berbeda. Ya. Kalau kita lihat di situ untuk ketiga cairannya ya titik perbatasannya adalah di sini disoalkan di titik, dikasih tahu di titik Y. Berarti di titik X kalau ditarik garis lurus ya tekanannya itu sama dengan di titik Y. Nah, di Y ini di sebelah kanan ya, di Y ada 2 buah cairan, di sebelah kiri ada 1 cairan. Nah, lihat konsepnya. Nah, ini kan. Sudah sesuai kan dengan yang saya jelaskan tadi? Sudah. Nah, kalau gitu sudah paham ini? Sudah. Sudah ya? Oke. Jadi contohnya bisa seperti itu untuk bejana berhubungan ini. Ada pertanyaan untuk kasus bejana berhubungan? Tidak. Tidak ada ya? Kalau tidak ada, coba sebentar. Saya coba ini. Biasanya soal itu ada yang teori. Nah, kalau teori itu seringnya begini. Ya, berhubungan dengan gambar yang ada di halaman 116 kalau nggak salah itu. Yang ini ya. Soal-soal teori itu sering berhubungan dengan ini. Ini ya. Coba perhatikan ya. Ini ada gambar. Gambar A ini adalah bejana yang bentuknya berbeda. Beda ya. Kalau kita lihat bejana A, B, C, D ini bentuknya berbeda-beda. Kemudian kalau diukur ya, ini titik A, titik B, titik D, C, titik D ini berada pada satu garis lurus. Ya, kalau ini berada pada satu garis lurus, walaupun bentuk bejananya berbeda-beda, ya, untuk ketinggian yang sama, ya, pada kedalaman yang sama, contohnya nih, ya, kedalaman yang sama sebesar H, tekanan hidrostatisnya pasti sama. Itu yang perlu diperhatikan. Paham ya? Nah, gambar yang B ini mengenai paradok hidrostatis. Contoh, perhatikan nih. Kalau dilihat dari gambarnya ya, ada gaya F1 diberikan pada bejana yang bentuknya seperti ini. Ada gaya F1 diberikan, ini harusnya ini F2 ya. Ya, ini seharusnya ini F2, ini F3. Ya. Nah, kalau kita perhatikan itu, ya, dari bentuk bejananya, ya, F1, F2 dan F3 itu gaya yang diberikan pada dasar itu pasti sama.
Ya, kenapa sama? Ini lihat ukuran tekanannya ini ya. Kalau ini saya tarik, saya coba copy ya gambarnya ya. Gambarnya ini terlalu kecil lah. Kalau kita letakkan di sini, ini penampangnya pasti sama dengan yang ini. Oh, di bawah. Berarti di sini juga sama, penampangnya sama ya. Karena sama, gayanya pasti sama walaupun bentuk bejananya berbeda-beda. Bisa ya? Bisa. Itu untuk nanti siapa tahu ketemu soal-soal konsep, ingat aja model gambar ini. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Oke, kalau tidak ada, saya coba lihat di bawah ini tadi ada soal pilihan berganda ya. Kita coba bahas mungkin ada beberapa yang bisa kita bahas dulu. Mengenai tadi kita baru bahas tekanan pada zat padat, kemudian tekanan pada zat cair itu ada tekanan hidrostatis, ada kemudian tekanan bejana berhubungan. Saya coba pilihkan satu soal. Nah ini. Ya, ini soal yang ada di pilihan gandanya. Kita coba lihat. Tekanan pada zat padat. Tekanan minimum dapat dihasilkan di bawah ini sebesar. Nah, ingat tadi konsepnya apa? Tekanan minimum itu terjadi apabila Luasnya maksimum. Iya, luasnya maksimum. Nah, berarti kita cari dulu luas yang maksimum itu yang mana? Luas yang maksimum itu adalah ini. Panjangnya kita pakai 10, lebarnya kita pakai 5. Nah, ini. Dah, berarti ini 50 cm persegi. Itulah luas maksimumnya. Yang menghasilkan nilai maksimum ya. Nah, berarti tekanan adalah F dibagi A. Kita masukkan nih, F-nya itu adalah massa dikali percepatan gravitasi, kita bagi dengan A. A-nya tentunya yang maksimum. Nah, kita hitung. Massa di soal dikasih tahu ini. 1 kilo. Berarti 1 kita kali G-nya 10 dibagi dengan 50. Nah ini. Lebih baik kita konversi dulu lah. Ini kita jadikan meter kubik. Meter persegi. Meter ke sentimeter ke meter persegi itu naik 2 kalau di tangga ya. Tangga apa itu? Tangga konversinya. Berarti ini 50 itu harus dikali dengan naik 2. Berarti 10 pangkatnya 2. 2 kali 2, 4. Berarti min 4. Paham? Paham. Oke, nah kita buat nih. Ini sama saja dengan 5 kali 10 pangkat. Ini coret 1, ini pangkatnya berkurang 1. Itu paham nggak? Oke, dah. Dapatlah berarti 10 bagi 5. 2 kali, ini 10 pangkat 3 ke atas. Jadi 10 pangkat 3 Pascal. Atau sama dengan 2000. Itu bisa ya? Bisa. Oke. Saya coba carikan satu soal lagi lah ya. Yang ada ini ada di pilihan ganda kamu ya. Di soal pilihan ganda yang di buku itu ya. Nah, coba ini soal nomor 9. Mengenai bejana berhubungan. Nah, untuk soal ini dikasih tahu ini ya, titik pencampuran antara kedua logam ini ada di sini. Kalau kita tarik garis dengan yang di sini itu sama ya. Artinya tekanan di kedua titik ini sama. Diketahui itu H air misalnya H1. H1 itu 6 cm. Kemudian H2-nya kita pakai yang ini, H zat X 12.
Kemudian rho airnya itu rho 1 itu 1 gram per sentimeter kubik. Yang ditanya di soal ini adalah berapakah rho 2-nya. Nah, pakai rumus yang tadi aja. Rho 1 kali G, langsung aja ya. Kali H1 begini. Sama dengan rho 2 kali H2. Rho 1-nya 1, H1-nya 6. Rho 2-nya nggak tahu, H2-nya tahu 12. 6 bagi 12. Di sini tinggal 1, di sini tinggal 2. Ya kan? Berarti rho 2-nya adalah 1 kali 1 itu 1. Kita bagi dengan 2. Nah, berarti inilah jawabannya. Setengah gram per sentimeter kubik. Yang ini. Bisa? Bisa. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Coba saya catat dulu. Oke, nanti kalau apa, kamu tinggal lihat aja rekamannya ya. Nanti saya coba kirimin link rekamannya setelah siap. Bisa ya? Bisa. Oke. Mungkin kita untuk pertemuannya sampai sini dulu ya. Oh, iya. Oke, kita kan 1,5 jam ya. Oke, ini dulu. Kalau ada yang mau ditanya boleh di lewat WA aja ya. Oh, oke. Oke, itu dulu ya. Nanti tunggu aja rekamannya kita kirim linknya. Selamat malam ya, Chris ya. Oke. Thank you, Pak. Sama Chris. Ya.